Baiklah, saya lanjutkan. Tadi ini adalah standarisasi larutan KMNO4 ya. Tadi saya sudah bercerita panjang lebar bahwa KMNO4 itu ternyata bukan larutan standar yang primer. Dia harus distandarisasi dengan larutan standar yang macam-macam tadi ya. Nah, salah satunya dengan natrium karbonat ini. Natrium bikarbonat ini ya. Nah, tadi sudah diperoleh molnya berapa tadi? Molnya ini kan zat padat. Mencari molnya kan mudah ya. Mol sama dengan molnya ini masa 0,3 ya. Dibagi BM-nya. Tadi Na2C2O4 tadi berapa BM-nya? 0,0022 tadi bukan, Bu? Ya, tadi 0, itu. Coba ya, saya ulangi lagi ya. Kan 23 kali 2. Bentar. Oke, 23 kali 2, 46 ya, tambah 24, tambah 64. Ini 134 ya BM-nya, sehingga molnya 0,3 dibagi 134. Oke, 0,0022 mol. Dilarutkan dalam 250 mili H2SO4. Jadi itu dilarutkan dalam katakanlah Erlenmeyer gitu ya, isinya larutan Na2C2O4 sebanyak itu 0,0022. Kemudian dari larutan tadi ini kan isinya 250 mili Na 250 mili Na2C2O4. Nah, diambil pakai pipet gondok. Nah, pipet gondok itu kayak gini bentuknya. Nah, kan kalian praktikum kan dilihatkan toh dalam video praktikum. Nah, ujungnya runcing gini ya. Terus ini ada karet penghisapnya. Nah, ini ada karet penghisapnya. Diambil, ini ada ukurannya. Ini nggak berskala. Kalau pipet gondok itu nggak ada skala. Kalau pipet volume ya, kalau pipet volume ini saya gambarkan. Kalau pipet volume kayak gini. Tapi ada skalanya. Ada skalanya kalau pipet volume. Kalau pipet gondok nggak ada skalanya. Paham ya? Nah, diambil sebanyak 25 saja. 25 mili ini sebanyak 25 mili saja. Kemudian dimasukkan dalam Erlenmeyer 250 mili lagi. Jadi dipanaskan. Kemudian dititrasi. Jadi itu tadi toh. Jadi diambil 25 mili ini dari 250 mili diambil 25 mili saja. Ini hanya diambil 25 mili Na2C2O4, kemudian dititrasi pakai larutan standar KMNO4. Nah, berapa tetesan larutan standar? Itu nanti digunakan untuk mengetahui normalitasnya ini berapa. Paham dulu nggak itu langkahnya? Kan titrasi biasa kan? Gitu. Paham ya langkahnya ya? Nah, sekarang kita ke perhitungannya. Tadi ini ya 0,3 dikalikan dibagi 134 kan tadi dapatnya 0,002 ya. Nah, ini mol tapi nah ini dijadikan milimol. Jadi dikalikan 1000 toh kalau dijadikan milimol tuh. Nah, ya tadi ya sudah dapat toh. Nah, sekarang mol kan setaranya sama grek. Kalau di sini milimol setaranya sama miligrek. Diapakan mol kalikan jadikan miligrek itu dikalikan apa tadi? Valensi. Nah, dikalikan valensi. Valensinya Na2C2O4.
Na plus 1 dikalikan 2, valensinya 2. Nah, jadikan miligrek ini. Ya, paham sampai sini? Nah, tadi saya gambarkan tadi kan Na2C2-nya kan tadinya 250 mili ya. Tapi yang dititrasi, ya ini Erlenmeyer, yang dititrasi itu cuma diambil 25 mili. Paham toh itu? Nah, maka dalam 25 mili itu ya 25 per 250. Kan tadi bikinnya 250. Kali miligregnya 4,478. Oh, dapatnya 0,4478. Berarti yang ada di Erlenmeyer ini hanya 0,4478. Kalau 4,478 itu segini nih. Nah, tadi yang dibuat tadi. Dari 0,3 gram Na2C24 dilarutkan dalam 250 itu 4,478. Tapi hanya diambil 25 saja. Berarti 25 per 250. Nah, maka namanya titrasi kan berarti N kali V-nya. Yang dititrasi apa? Yang dititrasi kan Na2. C2O4. Nah, yang dititrasi, yang menitrasi KMNO4. Gitu ya. Nah, berarti tinggal normalitas KMNO4 berapa? Ini kan N kali V-nya miligrek itu kan N kali V ya. Paham toh? Miligrek itu kan N kali V. Kalau milimol itu kan M kali V. Kalau miligrek N kali V. Nah, N kali V-nya Na2C2O4 kan 0,4478. Ini N-nya KMNO4 yang kita cari dikalikan V-nya KMNO4. Nah, V-nya KMNO4 N-nya KMNO4 dapatnya dari mana? Dapatnya ini volume ini. Nah, kan yang dicari kan NKMNO4 sebenarnya kan. NKMNO4 sama dengan ini. 0,4478 dibagi V KMNO4. Ini V KMNO4 ya. Nah, tinggal nanti di percobaan kan KMNO4 kan ada di buret. Berapa butuhnya? Apakah 21 mili? Apakah 24 mili? Nah, itu tergantung. Yang jelas untuk mencari normalitas sesungguhnya dari KMNO4 itu. Sampai di sini paham? Biasanya pasti keluar ya, soal itu pasti ada titrasi asam bal. Pertama, membuat larutan. Ya, cara membuat larutan standar, perhitungan-perhitungan stoikiometri. Titrasi semuanya keluar ya, ada asam basa keluar, pengendapan keluar, argentometri biasanya yang keluar Volhat sama titrasi redox. Nah, titrasi redox itu biasanya soalnya beranak pinak gitu ya. Jadi soal 1A itu membuat larutan standar. Terus tahu konsentrasi KMNO4 sebenarnya. Terus pertanyaan yang B titrasinya, titrasi redoxnya. Jadi kalau A salah ya BC-nya salah. Gitu. Jadi sampai sini dulu paham? Ini saya paham benar ya? Nanti saya ditinggal tidur lagi ya. Nah, ini penerapannya. Tadi kan analitnya macam-macam. Mana tadi analitnya? Nah, analisnya macam-macam ya, bisa menetapkan besi, menetapkan mangan, timah gitu ya. Nah, ini contohnya penerapan titrasi permanganometri untuk mencari kadar besi dalam suatu sampel. Nah, ini menetapkan besi dalam biji besi. Biji besi itu kan ada hematit, ada magnetit, ada limonit gitu ya. Nah, kita mau cari kadar Fe dalam biji besi atau suatu mineral yang mengandung besi dengan titrasi permanganometri. Nah,
langkahnya ini biji besi ya, itu adalah oksida atau oksida yang terhidrasi ya. Ada hematit, magnetit, geotit, limonit. Nah, kan ini semuanya mengandung besi. Nah, yang ditanyakan biasanya kadar Fe-nya berapa gitu. Nah, asam terbaik untuk melarutkan biji besi adalah asam klorida. Jadi nanti langkah pertamanya tuh si mineral itu sampelnya dilarutkan dalam asam klorida. Kemudian oksidasi akan larut ya. Sampel akan larut ya. Kemudian sebelum dititrasi dengan permanganat, kan titrasinya pakai permanganat. Nah, besi plus 3 itu harus direduksi dulu jadi plus 2. Ingat, kan kita titrasi redoks ya. Titrasi redoks. Nah, titrasi redoks itu harus ada kenaikan apa penurunan biloks. Nah, kalau sudah ada besi plus 3, dia nggak bisa oksidasi lagi karena biloks Fe itu hanya plus 2 sama plus 3. Paham nggak ini? Nah, padahal kita itu nggak peduli itu plus 2 apa plus 3. Kita mau menganalisa itu mau menganalisa kandungan besi. Nah, entah itu plus 2 apa plus 3. Kita nggak tahu. Tapi yang mau kita analisa adalah kandungan Fe-nya berapa. Baik itu plus 3 maupun plus 2. Nah, kalau langkah ini tidak dilakukan, si besi plus 3 tidak direduksi dulu jadi plus 2, nanti besi atau mineral yang wujudnya besi plus 3 nggak akan terdeteksi dalam reaksi redoks, akan terjadi kesalahan. Nanti yang terdeteksi hanya besi plus 2 saja, padahal masih ada banyak besi plus 3 gitu. Maka untuk mengetahui semua kandungan besi yang ada dalam sampel, entah ada atau tidak, di dalam sampel itu dilakukan atau ditambahkan zat untuk mereduksi besi yang plus 3 menjadi plus 2. Entah ada atau tidak, kita tambahkan tetap. Karena kan memang kita belum tahu sampelnya itu apa. Nah, paham ya itu ya? Paham dulu nggak ini maksud dan tujuannya? Paham. Paham ya, kencang. Reduksinya dapat menggunakan reduktor Jones ya, yaitu zinc amalgam atau dengan timah 2 klorida. Reduktor Jones disukai jika larutan mengandung asam sulfat. Kemudian jika larutan mengandung asam klorida biasanya menggunakan reduktor timah 2 klorida. Ini reaksinya. Jadi intinya entah ada atau tidak kita tambahkan zat pereduktor itu. Kalau tadi pelarutnya pakai HCl, kita pakai reduktornya timah 2 klorida sehingga Fe3+ menjadi Fe2+. Supaya kalau sudah Fe2+ ini nanti dititrasi dengan KMnO4 bisa memang balik ke Fe3+ lagi gitu loh. Paham ya itu ya? Tapi kalau yang ini tadi nggak diubah dulu menjadi Fe2+, nanti dia nggak terdeteksi karena nggak akan teroksidasi lagi. Fe biloksnya ya cuma plus 2 sama plus 3. Itu ya, itu gambarannya. Nah, kita lanjutkan. Itu langkahnya berarti apa ya? Langkahnya itu, ini nggak usah ya. Itu contohnya. Nah, kemudian penetapan, tadi selain menetapkan besi, menetapkan mangan ya. Di alam, MnO2 itu terdapat dalam mineral pirolusит. Nah, kita mau menentukan banyaknya MnO2 yang terkandung dalam mineral itu menggunakan permanganometri. Nah, kemudian sama, harus ada zat pereduksi dulu supaya Mn-nya itu menjadi Mn yang biloksnya rendah. Ya, biloksnya rendah itu berarti plus 2 ya, Mn plus 2. Nah, menjadi Mn plus 2. Jadi kalau Mn-nya plus 4 ya ini ya, diubah menjadi plus 2. Misalnya ini dengan pereduktor FeSO4. Pereduktornya selain FeSO4 bisa natrium bikarbonat atau AS2
O3. Yang penting sama-sama ya, pengennya Mn-nya dalam bentuk Mn yang piloxnya rendah. Mn plus 2. Ya, beberapa reduksi bisa digunakan. Ini belum titrasinya loh ya, sampelnya itu dibuat supaya memiliki bilox yang rendah. Kalau Fe ya jadi Fe plus 2, Mn ya jadi Mn plus 2. Nah, kemudian reduktor tadi, jadi ini sampel. Bentar. Ini tuh langkahnya sama dengan Volhat loh, Dek. Ini sampel. Sampel X. Caranya ini ditambahkan pereduksi atau reduktor berlebih. Nanti X-nya habis, reduktornya sisa. Nanti sisanya dititrasi dengan larutan standar. KMNO. Nah, sama tuh dengan yang Volhat tadi. Sama, hanya zatnya yang berbeda, reaksinya berbeda. Ini reaksi redoks ya. Dengan mengetahui banyaknya reduktor yang ditambahkan, reduktor apa? Kelebihan reduktor dapat dilakukan atau dapat diketahui dengan titrasi menggunakan larutan KMNO4. Nah, gitu. Sama toh dengan Volhat tadi. Kalau Volhat di sini sampel X yang mengandung halogen, titrasi argentometri kan untuk halogen dan CN kan kemarin? Ya, ingat ya. Jadi kita nggak boleh salah metode. Argentometri atau pengendapan baik Volhat maupun Mohr kan untuk zat halogen dan CN dan CN. Nah, kalau ini tadi besi, timah ya. Nah, misalnya kalau yang Volhat kemarin kan ini sampel halogen, yang di sini adalah kalau Volhat itu AgNO3 berlebih, baru aja tadi ya, bukan kemarin. Nah, ini larutan standarnya larutan KSCN. Ya. Nah, kalau ini redox ini sampel X, reduktornya berlebih, berarti nanti bersisa. Sisa reduktor lah yang akan dititrasi dengan KMNO4. Paham sampai sini? Berarti perhitungannya ya berarti sama dengan Volhat tadi. Ya, ini analisnya tadi sudah. Atau mau ke contoh soalnya? Contoh soalnya. Nah, ini Mn. Yang besi mana? Oke, kita langsung ke iodo dulu, kan akan membahas dua. Kalau perhitungan sama dengan tadi, Dek. Sama persis dengan tadi. Si Volhat tadi. Mencari, berarti ini reduktor mula-mula. Kalau tadi kan AgNO3 mula-mula, AgNO3 sisa. Ya, AgNO3 sisa itu dari titrasi. Baru AgNO3 yang bereaksi. Kalau ini berarti kan reduktor yang ditambahkan berlebih. Berarti reduktor mula-mula. Kemudian reduktor sisa dari hasil titrasi dengan KMNO4. Kemudian sampel yang bereaksi itu sama dengan reduktor mula-mula dikurangi reduktor yang bereaksi dengan KMNO4. Gitu, berarti sama persis perhitungannya. Cuman apa ya namanya? Ceritanya berbeda, reaksinya berbeda. Kalau tadi reaksi pengendapan, kalau ini reaksinya redox. Begitu juga dengan titrasi iodo dan iodimetri. Proses iodimetri, proses titrasi terhadap iodium bebas ya, disebut juga proses iodometri tidak langsung. Ya, kalau proses iodimetri, ini ada iodometri, ada iodimetri, proses menggunakan larutan I2 sebagai larutan standar.
Jadi kalau yang iodimetri ini iodiumnya diletakkan di larutan standar. Kalau yang iodometri ini berarti iodiumnya diletakkan di dalam Erlenmeyer. Ini sama kayak asidi alkali, sama kayak tadi ya, kalau asidi asam di atas. Kalau ini iodi ini iodinya di atas. Zat-zat penting yang merupakan zat pereduksi yang cukup kuat untuk dititrasi adalah tiosulfat, arsen, stibium, sulfida, sulfit, dan timah. Daya mereduksi dari beberapa zat ini tergantung dengan ion hidrogen dan hanya dengan penyesuaian pH yang tepat. Iod hanya sedikit larut dalam air, namun sangat larut dalam larutan yang mengandung ion iodida. Ini kan jadi efek kelarutan sejenis ya, efek ion sejenis. Ya, kalian ingat toh KSP kalau mengandung ion sejenis itu kelarutannya makin besar. Dengan suhu 25 derajat Celcius ya, maka untuk melarutkan dilakukan dengan menambah KI berlebih. Biasanya ditambahkan 4-4% berat KI ke dalam larutan 0,1. Berat ekivalennya iodium itu 127. Setengah. Nah, cara pembuatan larutannya, larutan 20 gram KI bebas dari iodat dalam 30-40 mili aquades. Kemudian, jadi 20 gram dilarutkan dalam 30-40 mili dulu pakai beker gelas gitu. Kemudian dituangkan, pakai beker gelas tahu ya. Nah, kemudian dituangkan dalam labu takar 1 liter. Nah, itu sudah menjadi larutan iodium yang terkandung di sini larutan iodium 0,1 normal. Caranya dengan menimbang 20 gram, dilarutkan sedikit dulu dalam air, kira-kira 30-40 mili, dituang dalam labu takar sampai 1 liter. Itu KI-nya dulu. Oh, belum, ini belum I, tapi masih KI. Ini masih KI. Nah, ini masih KI. Kemudian menimbang lagi 127 gram iodium, dimasukkan kristal tersebut ke dalam labu takar. Oke, habis ini ditambah 12,7 baru dimasukkan dalam labu takar sampai volume 1 liter. Simpan dalam botol kaca berwarna coklat itu loh, Dek, berwarna gelap. Itu cara membuatnya. Untuk menstandarisasi larutan I2 dapat dilakukan dengan beberapa jenis reduktor antara lain ini. Jadi I2 merupakan larutan standar yang sekunder juga, maka dia distandarisasi dengan larutan standar yang primer. Nah, ini standarisasi menggunakan BaS2O3, salah satunya ya ini BaS2O3. Sama kayak tadi ya, contohnya ini bisa kalian lihat. Tadi kan kalau KMNO4 pakainya Na2C2O4. Kalau ini pakainya BaS2O3 yang primer. Caranya menimbang 40 gram, ini kamu cari molnya ya, dan 50 gram Na2S2O3. Kamu cari molnya. 40 dibagi BM-nya ini. 50 dibagi BM-nya ini ya, masing-masing dalam 300 mili. Ini langkahnya. Yang ini jarang ya untuk keluar ya, untuk ini karena banyak sekali. Yang sering keluar adalah KMNO4 itu. Panaskan kedua larutan sampai suhu 50, lalu tuangkan sedikit demi sedikit larutan BaCl2 ke dalam larutan natrium tiosianat. Maka akan terbentuk kristal putih. Kemudian disaring, dicuci menggunakan alkohol.
Timbang dengan tepat 1 gram kristal BaS2O3, masukkan dalam Erlenmeyer 250. Kemudian indikatornya pakai tepung kanji, kemudian dititrasi sampai warnanya ungu dan diulang sebanyak 3 kali. Tadi kan larutan kanji itu disebut on indikator ya, atau apa? Indikator yang khusus ya. Kanji itu tadi berwarna biru. Ya, kanji memiliki sifat tidak larut dalam air dingin. Ya, menggumpal, suspensinya dalam air tidak stabil. Kalau kalian bikin tepung kanji itu kan harus selalu diaduk dan dipanaskan. Kalau enggak akan menggumpal. Nah, ini tadi sudah. Sekarang langsung ke contoh soalnya saja. Nah, ini. Contoh soal analisa pirolusit. Mn ya ini ya, menganalisa Mn. Pirolusit adalah mineralnya, nama mineralnya sebanyak 0,5 gram direduksi dengan ferro berlebih sampai semua mangannya direduksi menjadi Mn plus 2. Karena Mn itu ada plus 4, ada plus 7 ya. Tapi kita memang mau mencari kadar Mn, entah itu plus 2, plus 4, atau plus 7. Maka biar semuanya tercover, Mn itu apa, maka semuanya menjadi Mn plus 2, kan gitu. Entah ada atau enggak. Jadi ini sampelnya 0,5 gram, tidak murni ya, itu dilarutkan. Nah, ini sampel X atau MnO2. Kemudian ke dalamnya ditambahkan, ke dalamnya sini ditambahkan reduktor. Reduktornya pakai ferro. Reduktornya pakai ferro 0,1 normal, udah pakai satuan normal ini, kali 50 mili. Ya toh, itu berarti disebut reduktor apa? Reduktor mula. Reduktor mula kan pertama. Reduktor mula-mula ya. Nah, berarti 5 miligrek ya. Karena normal kalikan mililiter. Sampai semuanya direduksi menjadi Mn. Nah, reduktornya berlebih. Nah, reduktor berlebih ini ya sisanya. Reduktor berlebihnya dititrasi pakai KMNO4. Nah, ini dititrasi tadi sisanya ini saya pindah ke sini dititrasi. Ternyata ini larutan standar isinya KMNO4. Nah, ternyata membutuhkan tetesan KMNO4 sebanyak 30 mili 0,0982. Nah, hitunglah persen MnO2. Mudah toh ini? Berarti sama kayak tadi. Sama kayak tadi. Nah, kalau mau ditunjukkan reaksinya ya nggak apa-apa. Ini adalah mereduksi dari Mn plus 4 menjadi Mn plus 2. Ini reaksi reduksinya. Ya, ini kalian ya harus tahu ya. Tadi kan pengennya Mn-nya jadi plus 2 semua. Lebih ini. Sisa Fe-nya. Fe-nya sisa. Kan ini berlebih ini. Ferronya berlebih. Nah, kelebihannya dititrasi pakai KMNO4. Nah, maka berarti Fe yang bereaksi dengan MnO2 kan berarti adalah mula-mula dikurangi sisa. Nah, sisanya tadi kan bisa kita ketahui dengan sisa tadi kan dititrasi dengan KMNO4. Nah, ini tadi sudah saya hitung mula-mula 5 miligrek. Kemudian banyaknya reduktor sisa sama dengan banyaknya KMN
4. Nah, tadi membutuhkan 30 mili ke MnO4 0,0982. Nah, maka banyaknya MnO2 yang bereaksi kan berarti kan mula-mula dikurangi sisa. Mula-mula 5, sisanya 2 ini ya, sehingga 2,054. Nah, sekarang miligrad jadi milimol diapakan? Miligrad jadi milimol itu dibagi valensi ya. Ini sekarang kan miligrad mau dijadikan mol. Kalau mol jadi grad kan dikali valensi. Miligrad jadi mol dibagi valensi. Masalahnya valensinya Mn berapa? Mn kan itu perubahan dari Mn O2 boleh bolak-balik atau tadi saya bilang valensi itu nggak ada negatif. Nn plus 2. Ini 4 plus 4, ini plus 2. Nah, perubahannya 2. Maka miligrad jadikan mol itu dibagi 2. Nah, sudah jadi mol dikalikan Bm. Maka dapat satuan miligram. Bm-nya MnO2 itu 87. Ya, 55 Mn-nya. O2-nya 32. Nah, 87. Ini. Bm itu satuannya gram per mol atau miligram per milimol. Sampai di sini paham? Nah, contoh 2 sudah ada jawabannya juga. Contoh 3 juga ada, 4 juga ada. Nah, tugas kalian mengerjakan tugas kalian yang dalam bentuk memahami, silahkan memahami contoh soal yang ada di slide yang tidak saya bahas ya karena waktu kita terbatas. Nah, itu kan berarti tidak dikerjakan ya karena sudah ada jawabannya tapi kalian memahami. Bisa kalian tutup jawabannya, kalian mencoba sendiri dulu karena kalian harus banyak berlatih. Kemudian ada ini contoh 2 soal yang tidak ada jawabannya, silahkan dikerjakan. Nanti saya buatkan room untuk mengumpulkan tugas di pertemuan kelima ini ya, ini pertemuan kelima. Begitu. Nah, adakah yang ingin ditanyakan? Sebelum saya akhiri semuanya bisa on cam ya. Ini ada 24 anak, tadi juga 24 anak. Memang jumlahnya 23 ya, memang hanya segitu ya. Bella kemana ini kok saya suruh lihat lampu ini? Reva udah, Latifudin, Ahsa, NIM 13 ini siapa? Nih Muhammad. Siapa nih? Kalian nggak hafal toh kebiasaan saya ya. Masih aja ditinggal ya saya ya. Muhammad ini mana? NIM 13 sama Ahsa Aufa. Coba kemana anaknya? Sebentar saja. Sambil saya ngafalin wajahnya ya, walaupun belum pernah ketemu. Ini Naim mana tuh ini? Oh, Maverick Naim itu ya paling atas. Ahsa, mana Ahsa? Sama Muhammad siapa sih ini? Muhammad siapa ini? Bukan berarti kuliahnya ditinggal ya, saya nggak dengerin ya. Coba ini saya panggil-panggil anaknya mana? Ahsa. Ayo, sama siapa tuh ini? Muhammad Haikal. Tuh kan, kalian saksinya ya, dipanggil nggak denger itu kemana coba. Setidaknya dia buka suara lah. Tidak. Nah, Muhammad Haikal dari mana kamu? Enggak dari mana-mana, Bu. Kok ditanya diem aja tadi? Ahsa, sekarang Ahsa. Iya, Bu. Kamu di mana ini? Kok nggak mau on cam tetap? Ayo. Ahsa Aufa. Tadi habis di ke belakang, Bu. Oh, yaudah sekarang on cam dulu sebentar aja. Tadi kamu nggak kuliah berarti ini Ahsa. Yo, iya toh nggak kuliah toh?
Kayak gitu ya. Jadi saya akhiri. Tugasnya nggak banyak ya. Tugasnya hanya 2 soal. Sama mempelajari yang ada di slide itu saja sudah bagus. Kalian sudah mau mencoba misalnya memahami itu sudah bagus. Karena tidak semudah yang kalian lihat. Jadi mendengarkan gitu paham. Tapi kalau mencoba itu belum tentu. Ya, apalagi kalau kuliahnya offline, ujiannya juga offline. Besok ujiannya saya buat kalian harus on cam terus selama ujian. Kamu arahkan kamera ke lembar jawab gini. Biar kalian nggak sempat mainan handphone. Ya, jadi walaupun jauh-jauhan tetap kalian berusaha mengerjakan. Gitu ya. Yang namanya ujian tuh ya ujian. Karena kalau enggak kemarin itu akan ada hanya 2 tipe jawaban dalam satu kelas ya. Jawaban versi A sama versi B. Gitu. Ya, tetap semangat. Tadi terima kasih yang sudah membantu saya untuk meng-like video anak saya ya. Sampai nangis-nangis dia bikin video. Karena saking galaknya mamahnya. Saya nggak pernah marah loh ya sama kalian, tapi kalau sama anak, galak banget ya. Gitu saya akhiri, terima kasih. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.